HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ini kawan waktunya sembahyang, sembahyang kewajiban kita. Ambil sikap asuci laksana, siapkan dupa dan bunga, siapkan dupa dan bunga. Duduk bersila di depan Padma, mulai dengan sikap asana, pranayama lalu karasudana, puspa dan tas sucikan bunga, puspa dan tas sucikan bunga. Pemirsa HiTV, Napi Oti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, waktu luang Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada bakti kita. Bersama saya Dia Parisya dan Ami Laksani, mari kita saksikan bersama beberapa tayangan menarik berikut ini. Duduk bersila di depan Padma, mulai dengan sikap asana, pranayama lalu karasudana, puspa dan tas sucikan bunga, puspa dan tas sucikan bunga. Selanjutnya kita masuki penanaman karakter building, menekankan fokus dan strategi dalam bentuk biliar golf. selamat bermain. Dan pemirsa, inilah program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, menyatukan teori dan praktek dalam Excited Game. Hai semua Swindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Hai adik-adik Swindu, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sekarang kita akan belajar sambil bermain. Dulu kita sudah bermain bowling, edukat, global, dan sekarang kita akan menggabungkan dua permainan, biliar dan golf, bil golf. Teknik menyodok bola lalu memasukkannya ke dalam hole seperti bermain golf. Tujuannya untuk melatih aspek kognitif, afektif, dan motorik dengan titik api fokus. Seperti itulah harusnya adik-adik dalam belajar, bernyanyi, dan beraktivitas harus tetap fokus. Games bil golf ini melatih fokus dan menentukan strategi dalam semua mata pelajaran. Bagaimana cara bermainnya? Pertama, peserta menyodok bola yang bernomor 3. Kedua, peserta memasukkannya ke dalam hole. Ketiga, jika gagal, peserta dihukum menyebutkan nomor bola yang dikaitkan pertanyaan dalam weda sesuai nomor bola yang gagal. Adik-adik Swindu, mari kita mulai permainan dengan memperkenalkan dua peserta. Hai Widi. Baik, silakan Sud untuk menentukan yang pertama. Oke, peserta pertama Widi, silahkan. Menyodok bola nomor 3. Oh, tepat. Berikutnya nomor 4. Next, nomor 5. Ya. Terakhir, bola bernomor 7. Ya, aduh, sayang sekali karena gagal memasukkan bola nomor 3, 5, dan 7. Silakan dipilih. 7. Nomor 7 ya. Sebutkan 7 kanda Ramayana. 7 kanda Ramayana. Ada
Bala Kanda, Ayodhya Kanda, Aranya Kanda, Kiskinda Kanda, Sundara Kanda, Yuda Kanda, dan yang terakhir Utara Kanda. Wah, sudah tepat sekali ya. Masih Widi, berikutnya kita panggil peserta nomor 2, Omi, silahkan. Menyodok bola bernomor 3. Hampir. Terakhir nomor 7. Masuk ya. Silakan dipilih. Nomor 4 aja deh. Nomor 4. Nomor 4. Caturweda. Bisa disebutkan? Caturweda ya. Rigweda, Samaweda, Atharwaveda, yang terakhir Yajurweda. Tepat sekali. Demikian tadi adik-adik Swindu kita telah belajar sambil bermain biliar golf. Widi telah berhasil menyebutkan 7 kanda dan Omi juga telah berhasil menyebutkan 4 caturweda. Semoga dapat menginspirasi belajar sambil bermain adik-adik Swindu di rumah. Saya Diah Palisya bersama Omi dan Widi mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Excited Game berikutnya. Salam damai Channel 3. Pemirsa HiTV Channel 3, Napi Orti, apa kabar? Mogi-mogi tetap becek seperti kami di Om Studio dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Warta. Nah, kali ini saya Miaga Dewa ditemani kolumnis Warta Bapak Gede Suantana yang akan kita sama-sama sejenak tentang Warta Plus edisi 91 dengan banner Santi Aji Pancasila Esensi Pancasrada. Nah pemirsa, kalau kita buka nih setiap halaman majalah Wartam edisi 91, begitu banyak kolomnis Wartam yang menguraikan tentang banner besar Santi Aji Pancasila dan Esensi Pancasrada. Nah seberapa pentingnya, langsung saja kita tanya ke kolomnis Wartamnya langsung, Pak Suantana. Gimana Pak? Baik, ini kan foto harmoni ya. Iya. Jadi harmoni itu artinya bagaimana Pancasila itu sudah teruji kesaktiannya. Nah, bulan depan ini kan mau dapat hari kesaktian Pancasila 1 Oktober 1 Oktober itu ya. Jadi Wartam menulis ini dalam rangka itu, tetapi tidak dalam konteks sejarahnya seperti apa Gestapo dan lain sebagainya, tetapi mencoba membuat irisan bahwa Pancasila yang sakti itu beririsan dengan Pancasrada. Nah ini tentu secara esensi, dan ini sudah bagaimana nilai-nilai Pancasila, baik sila pertama dengan Brahma dan lain sebagainya, ini sudah dimuat sesungguhnya di dalamnya oleh para kolumnis dengan narasi-narasi yang sangat menarik. Wah, membuat makin penasaran ya para pembaca, terutama pemirsa HiTV Channel 3. Ternyata ada irisan nih antara Pancasrada, esensi dari keyakinan kita, juga dari Santi Aji Pancasila itu. Nah, kalau kita mulai membuka halaman pertama, dibuka dengan rubrik Bungklang-Bungkling, sebuah satir inspiratif ya tentang Hari Kesaktian Pancasila itu. Nah, selanjutnya di rubrik Ancak Saji, Pancasrada dan Pancasila. Mungkin sebagai awal program Warta Plus kita kali ini, Mas Suantana bisa nggak sedikit menghantarkan tentang satu dari elemen Pancasrada, satu dari elemen Pancasila. Nah, di Ancak Saji ini kita mencoba menguraikan buat view-nya, bagaimana kira-kira irisan itu memungkinkan. Seperti misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah kemudian di dalam esensi Pancasrada kita punya Brahman, jadi yakin kepada Brahman. Jadi Brahman antara sila ketuhanan yang Maha Esa itu bisa dinarasikan sealur. Ya itu model-modelnya, sehingga nanti di sila kedua juga dengan konsep kita yang tentang Atman juga seperti itu. Jadi ada fishbone-nya lah, sebagaimana irisan itu bisa memungkinkan. Jadi penting nih untuk membaca Warta, untuk mengantarkan memasuki tema besar kita, penting untuk membaca rubrik Ancak Saji. Dan selanjutnya kita masuk ke Candi Bentar nih, ibarat memasuki pura kita dihadapkan dengan Candi Bentar yang begitu megah.
Nah, babat esensi Santi Aji oleh Bapak Jelati. Bagaimana Bapak menggambarkan babat esensi Santi Aji ini dalam pendidikan misalnya, Pak? Ya, artinya begini, bagaimana kita lihat baru masuk itu kan pasti ada fenomena-fenomena. Jadi kita belajar tentang kesejarahannya itu. Jadi kita mulai dari momentum-momentum bagaimana kita memasuki Pancasila yang sakti itu dalam konteks Santi Aji. Nah, ini yang esensial nih. Setelah masuk Candi Bentar, kita masuk ke Jabe Tengah. Nah, di Jabe Tengah, Pak Nanang Sutrisno menulis tentang sila dan sada. Sila yang berarti nilai, sada keyakinan kita. Nah, antara dua hal ini bagaimana nih esensi yang bisa kita tarik atau benang merahnya, Pak? Ya, di Jabe Tengah ini Pak Nanang Sutrisno mencoba melihat serada itu sebagai ketatuan, sebagai esensi dasar dari keyakinan kita, sementara sila itu hal yang bersifat praktis. Bagaimana antara sesuatu yang bersifat kalau di dalam konteks filsafat itu ontologi bisa dipraktekkan, antara yang diyakini ini bersilangan dengan hal yang dipraktekkan. Sila itu kan sesuatu yang bisa dipraktekkan. Nah, ini juga ditunjang dan didukung juga oleh Bapak Wayan Soekarno dalam rubrik Kori Agung Santi Aji Pancasila Esensi Pancasrada yang dibagi menjadi 3 sub. Ada Srada sebagai dharma agama, sila sebagai dharma negara, dan yang ketiga harmoni antara dharma agama dan dharma negara. Gimana menurut Pak? Pak Wayan Soekarno mencoba menarasikan tiang pancangnya di sini. Bagaimana irisan itu ya dipancang sini, dipancang sini, dipancang sini, sehingga menjadi sebuah gugusan, sebuah menara yang sangat indah korelasinya itu. Untuk lebih jelasnya pemirsa harus membaca nih rubrik utama di Kori Agung ini. Dan salah satu tulisan yang menarik juga nih, tadi Pak Suwantana sempat bilang ada irisan antara Pancasrada dan Pancasila. Nah, kita ambil satu contoh deh, sila keempat dengan Pancasrada keempat. Punarbawa dan demokrasi begitu berjauhan, ada dikotomi begitu Pak. Tapi gimana nih Bapak, kok bisa menulis tentang ini? Ya, ini kita mencoba umpama tentang Punarbawa itu kan bagian keempat dari serada kita. Punarbawa itu kan samsara, penderitaan. Nah, kalau kita diibaratkan dengan pemerintahan itu sebuah tirani, sehingga memerlukan alat. Salah satu alat yang paling efektif yang digunakan sekarang itu adalah demokrasi. Karena salah satu nilai demokrasi adalah merdeka. Nah, bagaimana kita terbebas dari samsara, bebas dari penderitaan, tentu dengan upaya untuk membebaskan diri. Jadi ada irisan antara konsep Punarbawa dengan nilai-nilai demokrasi sebagai sebuah alat. Menarik juga ya ternyata demokrasi dari sudut pandang Punarbawa itu ternyata ada kaitannya juga. Nah, pemirsa, penting lebih lengkapnya membaca Wartam edisi 91 dengan banner Santi Aji Pancasila dan Esensi Pancasrada di agen terdekat di kota Anda, atau bisa hubungi butik buku di Wartam, Jalan Nangka Selatan 29 Arit Pasar, atau ada nomor di bawah ini. Saya Nia Gandewa dan Bapak Gede Suwantana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Pemirsa, selanjutnya kita saksikan Ngopi Ngobrol Inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda bersama Agus Budiatnyana. Pemirsa Hai TV Channel 3, Napi Orti, apa kabar? Semoga selalu sehat seperti kami di Studio Wartam bersama saya Nia Gandewa dan seorang kolumnis Wartam, Bapak Agus Budiatnyana, yang akan ngopi, ngobrol inspiratif bersama seputar topik bahasan kita kali ini, serial Mengenal Weda bagi kaum milenial di Wartam edisi 91 dengan banner Santi Aji Pancasila Esensi Pancasrada. Nah, menurut Bagawan Wararuci bersabda bahwa seseorang dapat dikatakan mempelajari Weda terlebih dahulu adalah tahapannya memahami Purana dan Itihasa. Begitu juga Sarasa Muscaya Sloka 39. Nah, seperti apa menurut Pak Agus Budiatnyana langkah awal memahami Weda? Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Pemirsa HTV Channel 3 masih di Om Studio ditemani kolumnis Wartam Bapak Agus Budiatnyana. Apa kabar Pak Agus? Sehat selalu Bapak ya. Memahami Weda. Nah, seperti apa nih langkah awal untuk memahami Weda? Kalau secara langsung kan tidak bisa kita membaca masuk ke dalam sruti dulu. Ya.
Ya, sebab Weda itu tersistematis. Jadi seperti yang disabdakan Bagawan Wararuci di dalam kitab Sarasa Muscaya, dan te Sangyang Weda paripurna akena maka sedananya sira Sangyang Purana, Sangyang Itiasa, mapan Sangyang Weda atakut dari sang akedik ajinya. Jadi kata kunci di sana ada ketakutan, bukan berarti takut menggigil. Jadi takut orang akan a priori terhadap Weda, itu satu. Kemudian karena seradanya kurang, dia akan menjadi menghina, tidak percaya atau tidak yakin. Dan ini merupakan pukulan berat bagi Weda. Weda itu apurusea dia. Jadi dibuat bukan oleh manusia, melainkan wahyu dari Sangyang Widiwasa. Maka tahapan pertama untuk memahaminya, karena ini dalam ranah kesucian, ya kita harus suci dulu secara jasmani dan rohani. Ada orang-orang yang skeptis kemudian mengatakan tidak perlu kita mewinten atau membersih, melungkat untuk mempelajari Weda. Atau kita langsung saja loncat ke Sruti, tidak perlu ke Purana atau ke Itihasa. Nah, pandangan-pandangan ini sebenarnya sah-sah saja. Tetapi kalau kita lihat secara sistematis, seperti naik anak tangga, kita tidak boleh loncat menuju ke anak tangga yang ke-10 atau 11. Dari dasar lah, dari bawah. Maka sedana dasar itu Purana 1, kemudian Itihasa. Di sana nilai-nilai itu sudah dijabarkan. Nilai kebenaran, nilai kesucian, nilai estetikanya. Setelah paham dan kuat itu, sucikan diri sendiri. Karena untuk mempelajari yang suci itu, kita tidak boleh punya pikiran yang kotor. Ya, sauca, suci lahir dan batin. Untuk membersihkan diri kita dengan mandi, untuk membersihkan batin, minimal sebelum membaca Weda, kita melukat dulu nunas penugeran istilahnya kepada Ida Sangyang Aji Saraswati dan Ida Betara Yang Guru. Barulah kita membuka kitab itu. Ya, terima kasih Pak Agus. Nah, sekarang kita menyoal tentang siapa yang boleh mempelajari Weda. Apakah ini terbuka untuk berbagai kalangan atau hanya golongan tertentu saja yang boleh memahami, terutamanya mempelajari Weda, Pak? Kalau kita lihat di dalam kitab Yajurveda Samhita, Weda ini kan pengetahuan suci dia untuk seluruh umat manusia. Jadi sifatnya universal. Tetapi di dalam Weda itu ada parawidya dan aparawidya. Ada ilmu pengetahuan spiritual, ada yang material. Untuk yang material misalnya arta sastra, semua bisa mempelajari. Tetapi untuk yang spiritual, yang memerlukan sadhana, sadhana itu adalah disiplin rohani. Nah, maka perlu tahapan-tahapan. Di sini bukan orang sembarangan yang boleh membacanya. Nah, harus membersih. Seperti dalam aguron-guron Hindu di Nusantara, ada prosesi pewintenan. Pun tidak mewinten, hanya ingin membaca misalnya, cukup dengan melukat. Atau membersihkan pikiran dengan mengucapkan mantra Om Ano Badrah Kartawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang tenang dan damai itu datang dari segala penjuru. Kalau sudah bersih di sini, belajar hal spiritual akan lebih nyambung. Nah, itu kan sasi wimbo haneng gate mesi banyu kan itu. Dan asing suci nirmala mesi wulan. Diibaratkan seperti tempayan yang isi air. Kalau airnya jernih, hening, nirmala, ya, tanpa letak, bayangan bulan itu akan kelihatan di dalam air itu. Tapi kalau air itu keruh, banyak kotoran, seindah apapun bulan di atas tidak akan terlihat di air. Nah, begitu pula dengan kesusastraan Weda. Jadi kita perlu kesucian dulu, maka tidak sembarang orang bisa mempelajarinya. Apalagi membaca Weda sambil jongkok gitu, itu sudah tidak dibenarkan itu. Sadhananya yang menyalahkan, karena ini kitab suci, bukan komik. Seperti kita baca koran misalnya. Ya, sambil di kamar mandi duduk ngedang gitu baca koran, tidak apa-apa. Tapi membaca kitab suci tidak dibenarkan seperti itu gitu. Jadi ada penghormatan di sana karena yang kita baca adalah apurusea, yang murni wahyu Tuhan. Tentu disertai juga dengan tata susila, perilaku yang baik. Ya, tidak boleh kita berfilsafat saja, tetapi mengenyampingkan susila. Etika juga harus dikedepankan. Apalagi belajar Weda itu belajar spiritual. Kalau seandainya kita kaitkan dengan dewasa ini, Pak, fenomena yang turun-temurun yang diwarisi oleh para tetua atau leluhur kita, bahwa Weda ini auyewere ya, tidak boleh ada orang yang tahu kemudian nak muluk itu sesuatu yang
membuat ini menjadi sesuatu rahasia, tidak boleh diungkap hanya kalangan tertentu. Bagaimana Bapak atau pandangan Pak Agus lah terkait dengan hal ini? Kalau yang tidak boleh diungkap, ajewire itu artinya hati-hati di dalam mengungkap dan mempelajari. Ayuwire sebarkan dengan cara yang baik. Yang aparawidya misalnya ilmu pengetahuan material misalnya, arta sastra, niti sastra, yang begitu-begitu justru kita kembangkan agar orang-orang mengetahuinya. Tetapi hal-hal yang terkait dengan spiritual, kewisesan misalnya, olah batin, bagaimana menuju kelepasan atau mukta atau muksa, ini kan tidak bisa dipelajari oleh sembarang orang. Nah, di sini letak ajewirenya. Karena ada aksara yang kita pelajari di sana, kemudian ada mantra suci yang kita pelajari di sana. Dan ketika kita tidak memenuhi sadana tadi, disiplin rohani tadi, maka ini tidak mengena. Justru orang yang belajar itu akan skeptis jadinya. Dan skeptis ini tentu saja ujung-ujungnya akan tidak meyakini Weda sebagai wahyu Tuhan. Karena itu di sini letak kehati-hatiannya. Nah, di dalam garis aguron-guron, seorang guru spiritual membimbing muridnya belajar Weda itu dengan 3 tahapan. Pertama, upanayana dulu, dibersihkan orang itu agar sauca, suci lahir dan batin. Setelah badannya bersih, pikirannya jernih, nah, kemudian baru siksa. Siksa itu belajar artinya. Ya, kalau sudah belajar pasti menderita. Ya, tidak ada orang belajar bahagia. Ujungnya pasti bahagia, cuman prosesnya pasti menderita. Yang menghafal, kemudian membaca, menulis, mengerjakan tugas, itu bagian dari siksa. Terakhir ada wisuda, dianggap dia sudah mampu dengan kualifikasi tadi, memenuhi kompetensi dasar tadi, dia mengetahui, sudah selesai di wisuda. Nah, ini ada ketentuannya pada guru spiritual. Karena itu belajar Weda yang para widya, misalnya belajar kelepasan, bagaimana hubungan jiwa dengan paramatma, bagaimana caranya jiwa menyatu dengan paramatma, ini kan perlu perenungan, ya, perlu upawasa, perlu tapa, pengendalian diri itu. Kemudian perlu sadana spiritual, dan ini tidak mudah dibimbing oleh guru-guru spiritual. Nah, di sini letak ajewirenya. Ajewire bukan berarti tidak boleh dipelajari, tetapi dipelajari dengan hati-hati dan sistematis begitu. Terima kasih Pak Agus, Alif untuk memahami Weda sudah secara gamblang disampaikan. Untuk lebih lengkapnya pemirsa HiTV Channel 3 bisa membaca Wartam di edisi 91 dengan banner Santi Aji Pancasila Esensi Pancasrada. Saya Mia Gandewa dan Bapak Agus Budiatyana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Memang aku ingin tahu, sungguh aku mau tahu, membaca anak carakan, menulis anak carakan. Memang aku ingin tahu, sungguh aku mau tahu, menghafal anak carakan. Kita dengarkan bersama Sundari Nada, jalinan makna di balik nada, Anacaraka, menjadi sajian akhir perjumpaan kita. Saya Dia Parisya, Ami Laksani, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai, Channel 3. Tasawal, magabang apa jayanya? Caraka data sawala magaba ngapa jayanya? Kini aku sudah tahu, kini aku sudah mampu membaca dan caraka, menulis dan caraka, menghafal dan caraka, mengejar dan caraka. Ada caraka dan tasawal, magabang
ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.